Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari umat GKI Celuk Raya. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan Majelis Jemaat GKI Celuk Raya di masa-masa COVID-19 ini. Yang pertama, memperhatikan himbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Banten terkait PSBB, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan mengubah pola pelayanan ibadah umum jemaat dan ibadah anak GKI Celuk Raya, di mana semula pengambilan video ibadah umum jemaat dan ibadah anak dilakukan di Gedung Serbaguna Damai GKI Celuk Raya. Dan mulai tanggal 3 Mei 2020, pengambilan video ibadah umum jemaat maupun ibadah anak dilakukan dari rumah masing-masing pelayan ibadah. Mohon perhatian dan pengertian umat semua. Yang kedua, Majelis GKI Celuk Raya melalui Mabit Kesaksian Pelayanan dan PPRI terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata melalui program Peduli COVID-19. Program Peduli COVID-19 adalah program peduli kasih kepada masyarakat di sekitar GKI Celuk Raya dan juga kepada jemaat GKI Celuk Raya. Program Peduli COVID-19 antara lain bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pemberian masker kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program Peduli COVID-19 telah dilaksanakan pada bulan April ini dan akan dilanjutkan dan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung. Kami juga mengajak partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program COVID-19 melalui rekening atas nama GKI Celuk Raya pada Bank BCA nomor rekening 3368003. Marilah di saat seperti ini kita memberikan bahu kita untuk memikul keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, untuk memfasilitasi jemaat memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat telah mengajukan penggunaan QRIS yang memungkinkan jemaat memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, Popo, Dana, Link Aja, dan GoPay, agar jemaat mempunyai pilihan di dalam menyampaikan persembahan selain media transfer ke Bank BCA yang telah disediakan. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan persembahan GKI Celuk Raya, karena persembahan yang kita berikan adalah salah satu faktor pendukung yang penting untuk kegiatan pelayanan kita sebagai komunitas di GKI Celuk Raya. Demikian penyampaian dari saya. Selamat beribadah dari rumah, tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, dan mari menjadi berkat bagi lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Celuk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial GKI Celuk Raya akan dilaksanakan secara online atau daring sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Majelis Jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, dan kegiatan lainnya yang di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Celuk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi lain dapat menghubungi Ibu Prihatini Suwarsih atau bisa juga menghubungi Mas Andi di kantor gereja. Yang keempat, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya melalui Mabit Gospel terpanggil untuk melakukan langkah konkret untuk menyatakan kepedulian Allah kepada orang-orang yang terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah COVID-19.
Langkah konkret tersebut dilakukan dengan penyesuaian program pasar murah menjadi program peduli COVID-19. Program ini dilakukan antara lain dengan pemberian paket sembako melalui kantor kelurahan Larangan Utara, juga pemberian sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian masker dan desinfektan kepada masyarakat sekitar GSD, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, pembuatan sarana cuci tangan. Program ini rencananya akan dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung dan sudah dimulai pada bulan April 2020 yang lalu. Yang kelima, pada kesempatan ini kami mohon izin kepada umat yang telah memberikan persembahan paket pasar murah untuk boleh kami alihkan penggunaan persembahan tersebut bagi program peduli COVID-19. Yang keenam, kami mengajak seluruh umat untuk ambil bagian dalam program peduli COVID-19 ini dengan cara memberikan persembahan melalui rekening GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 3368008003 dengan keterangan peduli COVID-19. Yang ketujuh, persembahan minggu, persembahan bulanan, atau persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat disampaikan melalui amplop yang akan dikumpulkan pada saat gereja sudah aktif kembali, atau yang kedua, transfer melalui rekening BCA atas nama GKI Ciledug Raya dengan nomor rekening 3368008003. Yang ketiga, QRIS dengan men-scan barcode yang ada di layar melalui aplikasi BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, atau link aja. Yang kedelapan, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Marvan F. Niki Julu, Pendeta Jemaat GKI Serpong. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Terpuji nama Tuhan yang boleh mempertemukan kita dalam ibadah pada saat ini. Mari dengan sehati kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan begitu baik, terus menyertai kehidupan kita dalam langkah hidup yang kita jalani hingga pada saat ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kita boleh tetap menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita, dalam persekutuan dengan keluarga yang kita cintai. Dan biar itu senantiasa
kita boleh melihat bahwa itulah cara Tuhan memelihara hidup kita sebagai umatnya yang sangat-sangat Ia cintai. Dan di dalam menjalani kehidupan ini, terkadang pula kita gagal untuk boleh menjalani hidup ini, sehingga kita mulai senantiasa mau datang pada Tuhan untuk mengatakan terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, menyertai, menolong aku tiada berkesudahan hari demi hari. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita hampiri Tuhan dalam doa pengakuan dosa secara pribadi umat datang pada Tuhan. Dan setelah itu saya akan tutup dalam doa komunal kita bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, pemelihara hidup kami. Engkau mengenal kami satu persatu dengan pergumulan kami, dengan kegagalan yang kami alami. Kami masih belum sepenuhnya menjadi pribadi yang menyenangkan hati, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Kami datang dalam penyesalan kami, dalam permohonan kami, mohon pengampunan-Mu. Baharulah hidup kami Tuhan, dan izinkan kami melangkah dalam hidup ini dengan mengandalkan Tuhan dan berjuang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan, Sang Penebus dosa umat manusia, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri untuk mendengar berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Umat Tuhan, damai Tuhan beserta kita senantiasa dan menolong kita untuk terus-menerus menjalani kehidupan ini dalam damai dengannya, dengan sesama di dalam kehidupan ini.
Cita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Sungguh baik Tuhan menyertai kita pada saat ini. Kita pada hari ini akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami datang padamu pada hari ini dengan syukur kami, terima kasih kami. Pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu dalam ibadah hari ini. Kuasa Roh Kudus akan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami memahami akan kehendak Engkau. Mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan seturut dengan kehendak Engkau saja. Mampukan kami sekalian memahami dan melaksanakan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 14, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab ku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap orang yang rindu membaca, merenungkannya, lalu memperlakukan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, berpikir ulang mengenai gereja. Itulah tema kita hari ini. Berpikir ulang mengenai gereja. Ada apa dengan gereja? Kenapa harus berpikir ulang? Apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga kita bersama-sama diajak berpikir ulang tentang gereja. Umat Tuhan yang terkasih, jemaat GKI Ciledug Raya, jemaat yang istimewa, jemaat yang sungguh-sungguh boleh menggerakkan segala sesuatunya demi tindakan peduli kepada sesama. Jemaat GKI Ciledug Raya, jemaat yang sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang disatukan oleh Tuhan di dalam semangat bersama, kasih, kepedulian, mendukung satu dengan yang lainnya. Dan itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang terus-menerus terasah di tengah-tengah kehidupan jemaat GKI Ciledug Raya. Dan kalau hari ini kita diajak berpikir ulang, menggali ulang, merenungkan ulang mengenai gereja, ya gereja kita, GKI Ciledug Raya. Minimal itulah yang akan kita bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Sehingga kita boleh melihat lebih jauh lagi. Apakah sebagai gereja GKI Ciledug Raya, kita menjadi gereja dalam sebuah ilustrasi ibarat kapal pesiar atau kapal perang. Kapal pesiar menggambarkan orang-orang yang mencari kesenangan, kebahagiaan, dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Kalau kondisinya nyaman, pelayanannya baik, memuaskan saya, membahagiakan saya, ya itulah kapal pesiar. Dan itulah yang sungguh-sungguh akhirnya sangat-sangat membahagiakan. Apakah gereja demikian? Apakah gereja akan, atau semua anggota-anggota yang ada, kalau saya bahagia di situ, ya sudah, saya tinggal. Kalau saya dilayani dengan sangat istimewa, ya sudah, saya akan bersama-sama. Kalau segala sesuatu fasilitas itu sungguh menjadi hal yang disiapkan dan itu menyenangkan saya dalam persekutuan ini, ya, saya ada bersama-sama. Apakah demikian gereja? Gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orang-orang di dalamnya. Kapal pesiar atau justru kapal perang. Kapal perang yang sungguh-sungguh dilatih
dilengkapi, diperlengkapi dengan sungguh-sungguh, siap sedia, berdedikasi, senantiasa memiliki sebuah tindakan konkret, siap pada sang komandan dan melakukan apa yang komandan inginkan di dalam menjalankan setiap tanggung jawab. Selalu memiliki kesiapan, siap dalam kondisi apapun, cuaca apapun, situasi apapun, siap untuk menjalani itu semuanya. Itu kapal perang. Kapal perang. Berefleksilah dalam kedalaman hati kita. Saya hanya mau di kapal pesiarkah? Atau justru di kapal perang? Seharusnya jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita ada di kapal perang. Siap sedia, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi Sang Komandan, Tuhan kita, siap berjalan bersama-sama dengan kita. Sang Komandan kita tahu benar siapa kita dan tahu benar apa yang akan diberikan kepada kita. Sang Komandan berjalan bersama-sama dengan kita dan memampukan kita untuk menjalani setiap realita hidup hari demi hari. Seorang Bapak Agustinus mengatakan, milikilah kasih, maka kamu akan melakukan kebaikan apapun juga. Milikilah kasih, maka kamu akan melakukan apapun juga. Yesus, kasihnya itulah yang ia terjemahkan seluruh hidupnya, seluruh pelayanannya, segala sesuatu yang diupayakan, semuanya adalah landasan kasih, spiritnya kasih, jiwanya kasih, gerakannya adalah kasih. Sehingga kebaikan itu kita boleh nikmati hingga pada saat ini. Sesaat lagi ya, Yesus benar-benar akan meninggalkan para muridnya. Dan ia mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Roh kebenaran dijanjikan akan diberikan kepada para muridnya. Karena tugas pelayanan selanjutnya ada dalam tanggung jawab para murid. Yesus sangat tahu pergumulan mereka. Realita yang akan mereka hadapi, Yesus sangat tahu. Sehingga roh kebenaran itu sungguh-sungguh akan menguatkan mereka. Dan segala sesuatu yang akan mereka lakukan itu menunjukkan cinta kasih mereka kepada Kristus yang telah memberikan kasih dan cinta itu kepada mereka. Sepanjang mereka melakukan segala sesuatunya, mentaati Sang Komandan, mentaati segala kebenaran, maka bersamaan dengan itu juga kebenaran itu akan benar-benar terus ada di dalam kehidupan mereka. Mewujudkannya dalam ketaatan, dalam kesetiaan, sepanjang kehidupan yang Tuhan izinkan mereka jalani. Umat Tuhan yang terkasih, ada 3 hal penting yang sungguh-sungguh akan menjadikan kita pribadi yang mau terus berpikir ulang apa yang sungguh kita akan terus pegang, kita upayakan, kita aplikasikan, kita konkretkan di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal penting. 3 hal penting itu adalah
ODP. Kalau istilah ODP dalam COVID-19 ini, orang dalam pengawasan. Bukankah kita juga kalau kita mau memaknai dari segi iman, kita semuanya adalah orang-orang yang diawasi, orang-orang yang sungguh dalam pengamatan mata kasih Tuhan, dan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Orang dalam pengawasan. ODP. O-nya adalah oleh iman. Kita mau pakai oleh iman itu satu kunci. Kuncinya adalah 267. Oleh iman, kuncinya adalah 267. Dalam tangga nada yang kita kenal solmisasinya dibaca relasi. Relasi. Kuncinya adalah 267. Relasi. Oleh iman, maka relasi dengan Tuhan itu terus akan terbangun. Relasi yang sungguh-sungguh hidup, relasi yang sungguh-sungguh membuat kita memiliki semangat, relasi yang sungguh-sungguh membuat kita melihat apa yang sungguh-sungguh berharga yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Relasi terus dengan Tuhan. Kita tahu kita terbatas, kita sangat lemah, kita tak mampu terkadang menyikapi segala realita yang ada. Dampak dari pandemi COVID-19 ini banyak sekali. Keadaan-keadaan jemaat yang ada, atau warga sekitar kita, atau rakyat Indonesia, dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa. Lalu Tuhan, mampukan aku berhikmat melihat apa yang harus aku lakukan. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku punya segala-galanya, bukan sampai di situ. Tapi apa yang bisa aku lihat, apa yang bisa aku buat dalam relasiku dengan Tuhan. Di malah aku lipat tangan, aku berdoa, aku mohon petunjuk Tuhan dalam aku menyikapi segala sesuatunya. Jangan bilang aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak. Semua kita dengan kapasitas kemampuan kita bisa melakukan apapun juga. Jangan mengecilkan berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. O-nya tadi adalah oleh iman. 267 relasi. D-nya adalah dalam persekutuan. Persekutuan yang terjalin Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi teladan bahwa relasi itu perlu untuk sungguh-sungguh dibangun dalam persekutuan. Persekutuan umat Tuhan. Persekutuan jemaat. Dari hari lepas hari terus akan dibangun. Karena persekutuan itulah kita saling memiliki rasa yang sama. Memiliki tangis yang sama. Memiliki ungkapan yang boleh senantiasa memuliakan Tuhan bersama. Boleh terus-menerus mendukung dalam segala hal yang ada. Persekutuan anak-anak Tuhan. Dan ketika persekutuan itu boleh ada, jangan hanya tinggal di dalam persekutuan itu. Jangan hanya membangun persekutuan, tapi mari keluar. Sehingga P-nya adalah, saudaraku, percaya dengan karya. Percaya dengan karya. Dengan karya apa? Karya kasih. Relasi. Oleh iman. 267. Relasi dengan Tuhan. Dalam persekutuan relasi dikonkretkan dengan sesama. Tapi tidak hanya bagi kami persekutuan ini, tetapi kami sungguh-sungguh percaya dalam karya kasih. Dan ketika boleh kita nyatakan kasih itu umat Tuhan yang
sungguh-sungguh dicintai, berharga di mata Tuhan. Kasih itu berarti kita meneladani Sang Kasih, yaitu Kristus. Kita mau saling mengasihi lebih dan lebih. Karena itu adalah bukan kewajiban. Tetapi mari kita garis bawahi, bukan kewajiban, tapi bukti saya telah diselamatkan. Bukti bahwa keselamatan itu benar-benar ada di dalam kehidupan saya. Sehingga saya mengasihi selama nafas kehidupan ini. Teruslah. Dan itulah kehidupan bergereja. Mengasihi dalam sebuah relasi yang akrab, dalam persekutuan, dan percaya dalam karya yang sungguh-sungguh nyata. ODP, oleh iman dalam persekutuan, percaya dengan karya. Biarkanlah Tuhan, Sang Sumber cinta kasih, memampukan setiap kita untuk boleh terus-menerus saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan kasih yang bersumber dari Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kasih-Mu Tuhan menjadikan hidup kami bermakna. Dan dengan itulah kami mau hadir dan akan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan tindakan yang demikian, membuktikan bahwa kami benar-benar menghargai, mewujudkan tentang keselamatan yang Engkau berikan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari sekarang kita menyatu untuk menaikkan doa syafaat. Doa syafaat akan diawali dengan doa syukur rumah ibadah oleh petugas, dilanjutkan oleh doa. Saya akan melanjutkan dengan doa dan ditutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang menjadi sumber keselamatan dan kehidupan kami. Kami, Jemaat GKI Ciledug Raya, kembali menghadap kehadirat-Mu untuk menyampaikan syukur kami, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini, beraktivitas di tempat ini, sampai dengan hari ini. Bapa di surga, Engkau tahu bahwa negara kami sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan, tolong kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi para tetangga kami.
kalau kami sudah memulai program peduli COVID-19 pada bulan April, izinkanlah kami akan melanjutkan program ini di bulan-bulan selanjutnya. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami di lingkungan GSD ini. Tolong kami ya Tuhan untuk mau peduli, mau berbagi berkat kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah, kami membutuhkan Engkau hadir. Kami yakin Engkau hadir dalam hidup kami. Sehingga langkah hidup yang akan kami ayunkan hari demi hari senantiasa menjadi langkah iman, karena kami senantiasa diasah, mengasah kehidupan ini lewat setiap realita yang ada. Kami boleh menjumpai dengan sungguh jujur bahwa Engkau hadir dan senantiasa berjalan bersama dengan kami, sehingga kami pun boleh mantap sukacita penuh semangat menjalani hidup ini. Berkati dan tolong kami sebagai pribadi-pribadi dengan kekuatan Tuhan. Berkatilah kami sebagai keluarga lepas keluarga. Dengan penyertaan Tuhan kami boleh tetap ada dalam persekutuan kasih satu dengan yang lain. Dalam penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan menyertai kehidupan jemaat-Mu, GKI Ciledug Raya, dalam kasih satu dengan yang lainnya, sehingga saat ada di antara anggota keluarga jemaat GKI Ciledug Raya yang sakit, kami berseru Engkau menyembuhkan mereka. Dalam kondisi berduka, kami berseru Tuhan hiburkan mereka. Dalam kondisi sukacita kebahagiaan, kami berseru Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Dan apapun realita yang ada, tetap kami boleh bersatu, berseru kepada Tuhan, saling boleh menopang, mendukung dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh tetap membuktikan sebagai diri kami bahwa kami umat yang telah Engkau selamatkan. Kami ingin hidup senantiasa Tuhan dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, oleh iman, relasi yang ada dalam persekutuan dengan sesama persekutuan kami, percaya dengan karya yang nyata untuk mempersaksikan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati dan tolong pergumulan yang ada dalam sebuah persekutuan jemaat GKI Ciledug Raya. Pendeta, penatua, badan pelayanan, anggota maupun simpatisan, para aktivis yang ada. Tuhan berkati dan tolong. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Bangsa negara kami mohonkan Tuhan berkati, pemimpin kami dengan arif dan bijaksana. Tuhan menolong mereka di dalam mengambil kebijakan terkait pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami sungguh menyerahkan Tuhan dalam iman kami, keyakinan kami hanya kepada Engkau saja. Kami siap melangkah di minggu baru karunia Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Kami berserah, kami bermohon, dan mengalaskan doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah datanglah kerajaan
Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita persiapkan, mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Bapak, Ibu, Saudara dapat mengumpulkan persembahan melalui amplop yang akan dikumpulkan ketika gereja sudah aktif kembali, atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ciledug Raya dengan nomor rekening 3368008003, atau melalui QRIS dengan men-scan barcode yang ada di layar melalui aplikasi BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, atau link aja. Umat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk menyampaikan syukur kami atas kebaikan-Mu yang selalu kami terima hari lepas hari. Sekarang kami mengumpulkan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Berkatilah persembahan ini supaya dapat digunakan untuk menolong sesama kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, dan berkatilah saudara-saudara kami yang akan mengelola uang persembahan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan yang terkasih, dengan berdiri di hadapan Tuhan, mari sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang umat Tuhan yang terkasih, kita dengan penuh sukacita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.